Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini merupakan bagian dari nasihat-nasihat terakhir Raja Daud kepada Salomo anaknya sebelum ia meninggal. Dikisahkan pada waktu itu bahwa Daud mengumpulkan semua pembesar-pembesar bangsa Israel di Yerusalem dan kembali menjelaskan kepada mereka tentang kerinduan hatinya untuk membangun bait Allah. Tetapi karena dia tahu bahwa bukan dia yang dipilih oleh Allah untuk membangun bait Allah, maka niatnya untuk membangun bait Allah ini tidak terlaksana. Yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun bait Allah adalah Salomo anaknya, dan Salomo kelak juga akan menggantikan Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun sebelum meninggal, Tuhan berpesan kepada Daud bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaan Salomo apabila Salomo tetap bertekun melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud selama ini. Bapak Ibu, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang pemimpin, tentu Daud merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan ini kepada Salomo. Bahkan Daud menegaskan bahwa ketekunan di dalam melakukan perintah dan peraturan Tuhan itu harus disertai dengan pengenalan yang benar akan Allah, harus disertai dengan peribadatan yang dilakukan dalam ketulusan dan kerelaan hati. Ketekunan dan kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya adalah kunci keberhasilan Salomo di dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka mempersiapkan Salomo menjadi raja dan membangun bait Allah, maka Daud tidak hanya meninggalkan segala keperluan untuk pembangunan bait Allah. Daud tidak hanya menyampaikan strategi-strategi kepemimpinan yang membuatnya berhasil selama ini, bahkan Daud tidak hanya mewariskan atau meninggalkan warisan kekayaan yang melimpah, tetapi Daud meninggalkan warisan rohani, yaitu hidup takut akan Tuhan, melakukan perintah dan peraturannya, setia beribadah kepada Tuhan selama ia hidup. Dan tentu saja hal ini disaksikan juga oleh Salomo. Bagi Daud, warisan rohani ini adalah modal utama bagi Salomo untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagaimana yang sudah dilakukan juga oleh Daud semasa kepemimpinannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tua memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi juga mempersiapkan bekal hidup bagi anak-anak yang menjadi generasi penerus mereka. Mempersiapkan bekal hidup bagi anak tentu adalah hal yang sangat baik. Misalnya memberikan pendidikan yang layak, mencukupkan kebutuhan mereka, mewariskan harta benda jika memungkinkan, memberikan fasilitas-fasilitas penghidupan yang layak jika memungkinkan, dengan harapan bahwa kehidupan anak-anak kelak akan jauh lebih baik daripada kehidupan orang tua mereka. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada sekalian kita bahwa di samping warisan bekal hidup yang harus dipersiapkan oleh orang tua, maka sebagai orang percaya, setiap kita pun tidak boleh mengabaikan untuk mewariskan warisan rohani kepada anak-anak kita. Bahkan seharusnya upaya kita untuk mewariskan warisan rohani harus lebih gigih dibandingkan dengan upaya kita mewariskan warisan duniawi kepada anak-anak kita. Mengapa? Karena warisan duniawi bisa habis dalam sekejap dan sifatnya sementara, tetapi warisan rohani tidak akan habis dan sifatnya kekal.
Jika anak-anak memiliki bekal rohani yang cukup, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh di dalam menghadapi beratnya hidup dan tantangan-tantangan yang kelak mereka akan hadapi di depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mempersiapkan warisan-warisan rohani kepada anak-anak kita, bukan hanya dengan memerintahkan supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Lebih daripada itu, kita menunjukkan lewat keteladanan hidup kita yang memang hidup takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah setiap orang tua di dalam mempersiapkan warisan-warisan rohani mereka kepada setiap anak yang Tuhan percayakan hadir di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati baik setiap orang tua dan anak boleh bersama-sama hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.